sudah inventarisir oleh ahli genetik dan ahli eskatologi bahwa Dajjal ini kemungkinan besar dari haplog G. Maka yang berhaplog G sekarang ini harus betul-betul mendidik anaknya, jangan sampai dari dia nanti itu si Dajjal akan muncul itu. Realitas haplog G sebagaimana yang diterangkan tadi memiliki jejak genetik melahirkan tokoh-tokoh antagonis. Realitas haplog G sebagaimana yang diterangkan tadi memiliki jejak genetik melahirkan tokoh-tokoh antagonis seperti Ozzy, Yuya, Stalin, Lenin, Al-Kafun, tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi kebaikan tetap. Jadi tidak boleh digeneralisir bahwa setiap yang haplog G itu semuanya jahat. Betul. Tetap innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi siapa saja di antara mereka manusia itu yang mau beriman, beramal soleh, tetap ada potensi-potensi menjadi manusia yang baik. Itu yang harus dicatat. Karena tidak boleh kita menghakimi dari kodrat biologis genetik tertentu kemudian semuanya jahat. Bisa aja ada potensi dia jadi ulama. Seperti kita sudah rasakan kebarokahan daripada kitab Risalatul Muawanah, dari kitab An-Nasaihud Diniyah. Betul. Itu milik Ba'alawi. Nah, jadi seperti Gus Ketum, Kiai Yahya Sakuk, bahwa ada barokah yang sudah kita terima juga dari yang berhaplo G Garuda. Ya. Nah, itu kenyataan yang telah kita rasakan bersama. Tetapi potensi bahwa dari haplo ini seperti yang telah ditelusuri, banyaknya tokoh-tokoh antagonis itu potensi untuk melahirkan orang-orang yang antagonis pula itu lebih besar. Maka yang berhaplo G itu harus lebih hati-hati daripada yang berhaplo J, daripada yang berhaplo O, R dan lain sebagainya. Jadi dia harus ekstra ketat untuk mendidik anaknya menjadi manusia-manusia yang luar biasa tawaduknya, luar biasa ilmunya, luar biasa akhlaknya. Karena melihat dari sejarah genetik dari haplo G ini melahirkan banyak tokoh-tokoh antagonis. Sudah inventarisir oleh ahli genetik dan ahli eskatologi bahwa Dajjal ini kemungkinan besar dari haplog G. Maka yang berhaplog G sekarang ini harus betul-betul mendidik anaknya, jangan sampai dari dia nanti itu si Dajjal akan muncul itu. Mencegah. Ya, karena bisa dulu di zaman jahiliyah ada orang yang berkabilah A, kemudian dia akan dianggap kabilah B karena dia mengikuti, menjadi budak, mengikat perjanjian dengan kabilah yang baik. Akhirnya dia sampai sekarang keturunannya berkabilah tersebut. Begitu pula haplog G yang potensi kejahatannya besar, dilihat dari para tokoh antagonis yang telah lama ada di dunia ini dengan haplo yang sama, itu ada kemungkinan besar jika dia merapat ke haplo-haplo kebaikan, dia akan menjadi baik. Misal dengan ditaruh anaknya untuk dididik oleh haplo J, nah, itu bisa menjadi dia orang-orang J dengan akhlak J, dengan potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh J.
yang G ini. Tapi kalau yang G ini terus bersama G aja, mendapatkan ilmu G, mendapatkan akhlak G, cara berpikir G, logikanya logika G, cara memandang yang lainnya seperti G. Ya ini kemungkinan besar Dajjal itu dari dia akan tumbuhnya. Nah, cuma saya agak pesimisnya begini. Ternyata dari G ini dari zaman dulu, ya Yahudi Ashkenazi itu memiliki sebuah kebudayaan tradisi yang sulit bagi mereka untuk berasimilasi dengan yang lain. Ini Yahudi Ashkenazi Khazari itu tidak akan menikahkan anak dengan dari kelompok lainnya, karena dianggap oleh mereka adalah ras yang tertinggi, bahkan mengalahkan ras Bani Israel dari keturunan Yakub dan Ibrahim. Padahal mereka nyangkok di situ, mereka mengikuti agama Nabi Yakub dan keturunannya. Mereka juga ada kaitan menikah dengan dari Bani Israel, tapi mereka merasa lebih tinggi dari Bani Israel sendiri. Nah, dari situ kemungkinan akan keluarnya mereka dari kungkungan G, akhlak G, cara berpikir G ini akan semakin sulit. Ada juga yang dari haplog G ini tidak ingin mendidik anaknya di selain kelompoknya, eksklusif, karena dia merasa orang yang alim dari kelompok mereka mempunyai nilai yang lebih tinggi dari segala-galanya dari orang alim yang dari selain kelompoknya itu, dari haplog G ini. Nah, ini yang dari dulu tradisi ini dari zaman mereka masih beragama Yahudi, kemudian berpindah kepada agama Islam, masih tetap dipakai. Maka cara berpikir, cara rasa yang dimiliki, kesadaran yang mengkristal di dalam jiwa mereka, ini apabila tetap dipertahankan, yaitu potensi besar Dajjal itu akan muncul dari itu. Jadi potensi keluarga dan turunan mereka untuk bersama-sama yang lain semakin kecil. Ditambah dari sisi-sisi nama selain perkawinan yang eksklusif, dari sisi nama itu mereka mendiferensi diri mereka dengan nama-nama tertentu agar dapat dikenali, sehingga nanti untuk cara menikahkan dan menghormati akan terlihat dari nama itu. Ada tamayuzat dari nama itu, sehingga orang belum kenal pun, oh ini namanya ada Al-Anu, wah ini berarti keluarga kita. Mereka akan memberikan penghormatan yang lebih, ketika ada yang melamar anaknya dengan kode nama Al-Anu ini akan gampang diterima. Walaupun dia KRT, kalau bukan nggak ada Al-Anu-nya nggak bakal diterima. Al-Anu ya. Al-Anu. Nah, Ras rendah. maka ini bahaya kan untuk mereka. Nah, caranya bagaimana supaya nanti keturunan mereka ini bisa berasimilasi dan potensi kebaikan semakin terbuka untuk keturunan mereka? Ya caranya satu, membuka diri untuk tidak seperti itu di dalam perkawinan inklusif, kemudian menghilangkan nama-nama kekhususan mereka, sehingga mereka akan melebur bersama sehingga tidak bisa diketahui lagi, oh ini Yahudi loh. Sekarang kan mudah, oh ini Al-Anu, oh Yahudi ini. Ini Al-Anu, oh Yahudi. Masih ada nama-nama khusus. Nah, sekarang kalau kita mulai, mereka mau memulai, bisa 100 tahun lagi anak-anak mereka tidak teridentifikasi sebagai Yahudi. Itu kalau mereka mau. Kalau mereka tidak mau, ya wallah. Apalagi mereka tetap bertahan untuk melawan ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh kelompok mereka sendiri. Ini HP, live streaming, itu dari haplog G. Dari Yahudi. Haplog J itu nggak terlalu penting apakah ada YouTube, apakah ada Facebook, karena haplo-haplo yang lainnya, apalagi haplo J, nutfah nubuwah, itu lebih fokus pada bagaimana mempersiapkan diri untuk bertemu Allah dengan penuh kemuliaan.
haploge tunda. Bagaimana dia menciptakan surga di dunia ini? Mereka berpikir sangat serius untuk menciptakan media-media di mana mereka untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini secara penuh, karena mereka tidak percaya kalau mereka akan mati itu nanti ketika mati itu akan masuk neraka atau masuk surga. Nah, jadi ini haploge yang telah menciptakan teknologi-teknologi, sebenarnya mereka sendiri yang membuka diri mereka sendiri. Inilah dinamika kehidupan umat manusia. Yang baik G maupun J, O, K, R itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa dari nutbah nubuah Adam ini melahirkan akhlak-akhlak yang berbeda-beda, kemudian mengerucut, mengkristal menjadi ciri-ciri akhlak dari haplo-haplo tertentu. Ini adalah rahasia ilahi. Nah, yang mungkin sudah tidak bisa lagi untuk berubah untuk sampai kiamat nanti. Tinggal cara merubahnya adalah cara berpikir kita, cara rasa kita dalam menyikapi realitas yang ada, sehingga kita bisa terselamatkan daripada lorong-lorong yang telah disiapkan Tuhan ini. Ini lorong surga, ini lorong neraka, ini nutbah nubuah, ini dajjal.